Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Survei Capres ya, Polstat ya, Prabowo 41,4%, Ganjar 27% ya, Anies Baswedan 26% begitu ya. Kenapa Pak Ganjar stagnan begitu? Katanya Anies Baswedan 14%, tapi tahu-tahu naik luar biasa 26% begitu. Ya bisa saja nanti dilampaui begitu kan ya. Kita lihat saja begitu. Prediksi benar bahwa di putaran kedua adalah Anies Baswedan dengan Pak Prabowo begitu ya. Saya 1 tahun yang lalu sudah mengatakan bahwa koalisi perubahan yang terdiri 3 partai akan dihabisi oleh partai-partai besar yang gabung kepada Pak Prabowo. Buktikan aja nanti begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Prabowo 41%, Ganjar 27%, Anies 26% ya. Survei ABGP selisih 0,10% ya. Bahkan terbukti info yang saya dapat valid, pencalonan Ganjar segera direvisi. Wow, bisa saja begitu kan ya. Bahkan di satu sisi belum lagi survei yang di Bupati Banyumas. Anies 100%, 3 responden, 3 pilih Anies Baswedan. Itu yang menjadi viral hari ini begitu ya. Ya tergantung pesanan cukong kan, maunya Ganjar. Kalau ganti calon kan harus nambah duit lagi katanya begitu ya. Pak Ganjar itu ya auranya nggak ada buat jadi presiden, masih suram. Itu kritikan dari netizen. Kasihan capek lari-lari dari kenyataan begitu ya. Sudah capek-capek yang awal-awal sana sini, tahu-taunya seperti itu begitu. Sepertinya akan terjadi perubahan yang besar jika Ganjar terus merosot, apalagi seperti ya PDIP tahu ada kejadian tidak terduga, yaitu di dialog Bupati dan mahasiswa baru di Purwokerto, maka Ganjar hanya akan jadi cawapres Prabowo. Bisa saja seperti itu begitu. Saya yakin dan saya yakinnya seperti itu begitu ya. Kalau gelisah begitu, bisa saja Pak Ganjar itu menjadi wakil dari Pak Prabowo begitu ya. Lembaga apaan ya Prostat? Ini banyak sekali. Prabowo Ganjar bisa bertinggi itu sih wajar. Wong mereka masih jadi pejabat kok. Tapi Anies sudah nggak menjabat apa-apa. Dari 2022 kok masih 25%. Gimana jika menjabat bisa-bisa tembus 80%, 60% begitu. Itu kan masih suara yang rakyat biasa begitu kan. Tetapi suara-suara dari survei-survei yang muncul hari ini, saya kira bahwa Anies Baswedan begitu ya. Walaupun dikeluarkan muncul-muncul yang muncul survei-survei di urutan ketiga, saya kira Anies Baswedan di urutan pertama di hati masyarakat begitu ya. Atau kejutan besar jika PDIP nyodorkan Ganjar ke PP jadi cawapres Anies ya. Anies bisa-bisa berpasangan Bu PM ya. Partainya tetap ring satu begitu ya. Bahkan menurut Profesor Jepta begitu kan yang masuk ke koalisi di putaran kedua Anies Baswedan dengan Prabowo begitu ya. Kita lihat saja nanti begitu ya. Bahkan di satu sisi Anies menang 1 putaran, Prabowo dan Ganjar dapat putaran berikutnya untuk menempurkan juara 2 dan 3, katanya begitu ya. Survei berbayar menyesatkan, hasil survei Prabowo selalu di atas. Coba dong lembaga survei tunjukin di mana tuh ya basis pilihannya Prabowo, betul begitu. Ya inilah survei-survei mereka begitu kan. Tetapi saya sampai hari ini tidak begitu percaya terhadap lembaga survei begitu kan. Kenapa? Ya metode itu bisa diganti, bisa dirubah dan sebagainya begitu ya. Karena yang disurvei ya respondennya 1.200 begitu kan. Dan itu aja begitu ya. Tidak mungkin ya. Karena survei ini besar, miliaran di situ yang diterima begitu ya. Tetapi siapa yang berafiliasi ke situ, tapi saya rasa dari lembaga survei begitu ya pasti ada ke salah satu capres atau cawapres mereka begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu. Ini beritanya ya, ini agak menarik begitu ya. Survei Capres Polstat ya, Prabowo 41% ya, Ganjar 27% dan Anies Baswedan 26%. Bisa ditebak siapa mereka begitu ya. Bahkan ya lembaga survei politikal statistik ya Polstat Indonesia merilis elektabilitas terbaru bakal calon presiden ya baca pres di 2024 mendatang. Hasilnya baca pres Gerindra Prabowo Subianto berada di posisi teratas disusul baca pres PDIP Ganjar Pranowo dan baca pres Nasdem Anies Baswedan. Survei ini dilakukan periode 28 Juli hingga 4 Agustus 2023. Bahkan ya 34 provinsi. Populasi survei ini adalah seluruh warga Indonesia berusia di atas 17 tahun serta ya punya KTP begitu ya. Di satu sisi, margin of error-nya kurang lebih 2,18% pada tingkat kepercayaan sebesar 95%. Bahkan pengumpulan data saja dilakukan menggunakan teknik wawancara begitu. Wawancara dengan siapa begitu kan? Saya kira masih mentah hal-hal seperti itu begitu kan. Tetapi saya lihat nanti begitu ya.
Bahkan katanya responden awalnya diberi pertanyaan seandainya Pilpres di 2004 hanya diikuti 3 calon presiden capres di bawah ini, siapakah yang akan Anda pilih? Banyak yang memilih satu sisi Prabowo, satu sisi Pak Ganjar, satu sisi Anies Baswedan begitu ya. Berdasarkan survei Pusat Indonesia, jika dibuat simulasi Pilpres hanya diikuti 3 baca calon begitu ya, Prabowo Subianto tetap memperoleh elektabilitas yang lebih tinggi. Bahkan head-to-headnya seperti ini begitu ya, ketika berlawanan begitu, bisa saja di putaran kedua, bisa saja 2 calon begitu. Kemudian ya, Polstat Indonesia juga melakukan survei simulasi 2 nama capres yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Hasilnya Prabowo unggul dengan persentase 53%. Bahkan ya Prabowo Subianto 53%, Ganjar ya 34%. Bahkan di satu sisi ya responden kembali diberi pertanyaan begitu di putaran kedua begitu ya. Anies Baswedan versus Prabowo. Anies Baswedan 33%, Prabowo ya 56%. Ya kok mirip begitu kan? Bayangkan begitu. Ya kelihatan sekali di surveinya begitu ya. Ya ketika Ganjar dan Prabowo, Ganjar hanya 34,7%. Sedangkan Anies Baswedan di sini ketika berhadapan dengan Prabowo, ya Anies Baswedan 33,6%. Ini kan seolah-olah diambil data yang di atas begitu kan. Yang di sini begitu kan. Hanya dikurangi sedikit begitu, 27%, 26%. Saya tidak mungkin seperti itu begitu. Karena beda orang, beda pilihan begitu di situ begitu ya. Ini kan seolah-olah kan ketahuan mereka begitu, survei-survei seperti ini begitu kan. Selisihnya 34-33, sama dengan yang di atas tadi begitu, 27-26 begitu, tinggal ngurangi 1% saja begitu, nggak nyampe di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kan sudah ketahuan, metodenya kan sudah ketahuan di situ, begitu wawancaranya juga ketahuan siapa mereka, begitu kan? Kan jelas begitu kan? Makanya lembaga-lembaga survei hari ini kalau menurut saya pribadi ngapain masih percaya itu begitu? Lembaga survei itu tidak bisa dijadikan tolak ukur kita begitu. Tetapi yang masyarakat hari ini yang memberikan statement di berbagai media sosial ya, ketika polling misalnya itu kan berhadapan langsung dengan masyarakat. Artinya apa? Artinya selama itulah yang seharusnya kita percaya begitu ya. Jadi sosok inilah yang kemudian wajar begitu ya. Nanti saya lihat begitu. Padahal Anies Baswedan begini ya. Saya tertawa aja begitu. Padahal Anies Baswedan itu orang biasa begitu ya. Terus kemudian tidak menjabat pemerintah di situ begitu kan. Bisa saja di urutan ketiga, bayangkan begitu ya. Bisa saja di urutan ketiga begitu. Coba bayangkan kalau sama-sama menjadi gubernur, sama-sama di-endorse oleh Pak Jokowi, sama-sama netral. Saya yakin banyak yang kepada Anies Baswedan. Saya yakin dan saya yakinnya itu begitu. Ya, tetapi yang namanya politik begitu kan, ya. Soal menang atau kalah tergantung mereka yang siapa yang mau punya peran penting di situ begitu ya. Seperti Pak Jokowi misalnya begitu, cawe-cawenya pasti gagal di situ begitu. Hanya dimanfaatkan segelintir orang saja begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hao dari Podcast Raya ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hao dari Podcast Rakyat ini.